Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi bilangan berpangkat. Sekarang kita pada bagian submateri bilangan berpangkat pecahan. Oke, kalau kemarin kita belajar bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif, sekarang kita ke bilangan berpangkat pecahan. Jadi apa maksud dari 4 pangkat setengah, 8 pangkat sepertiga, 27 pangkat sepertiga, 81 pangkat seperempat, 625 pangkat seperempat. Apa pengertian dari bilangan berpangkat pecahan? Oke, untuk dapat mempelajari konsep pangkat pecahan, kita ingat kembali tentang penarikan akar. Seperti ini. Akar 4 adalah 2, akar 9 3, akar 25 adalah 5, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Ya, ini. Akar 9 atau akar pangkat 2 dari 9, biasanya kita baca disingkat menjadi akar 9 saja. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan inverse dari pangkat 2. Jadi ini dibacanya akar pangkat 2 itu kebalikan dari pangkat 2. Jadi kalau misalnya 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 itu 9, maka akar 9 adalah 3, karena kebalikan. Jadi kalau 3 pangkat 2 9, maka akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Ini juga akar pangkat 3 dari 8, ya. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan atau inverse dari pangkat 3. Jadi kalau 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, kita tulisnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 nilainya 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi akar pangkat itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ya. Oke, kita kembali ke persoalan yang tadi. Apa makna atau pengertian dari 4 pangkat setengah? Oke, dengan menggunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi dulu kita pernah belajar bilangan berpangkat yang kita pangkatkan. Dari mana itu? 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kan? Jadi 4 diubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi setengah. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga apa? Setengah kali 2 adalah 1. Sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi 4 pangkat setengah itu nilainya 2. Itu kalau menurut sifat bilangan perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, kita ketahui bahwa akar 4 itu juga 2. Ya kan? Tadi sudah di persepsi tadi, persepsinya. Jadi akar 4 itu nilai 2. Kemudian 4 pangkat setengah juga nilainya 2. Kita duga bahwa akar 4 pangkat setengah itu nilainya sama dengan akar 4 sama dengan 2. Ya. Jadi 4 pangkat setengah itu artinya adalah akar dari 4 atau sama dengan 2. Penjelasan yang lain adalah seperti ini. Nah, ini. Akar pangkat 4 itu adalah 2. Nah, bentuk akar ini kita bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Misalkan, ya, menjadi pangkatnya adalah P. Jadi akar pangkat 4 itu dibuat menjadi 4 pangkat P. Jadi akarnya kita ubah menjadi perpangkatan. Nah, nilai akarnya itu adalah berapa? Kemudian 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi P, maka pangkatnya dikalikan. Ya kan? Kemudian 2 ini adalah berpangkat 1 sebenarnya. Kita tulis sekarang. Kalau ini belum kita tulis ya. Kalau sekarang ini sudah ditulis. Nah, ini namanya kesamaan bentuk pangkat.
Yang ini basisnya sudah 2, ini juga basis 2. Ini menunjukkan bahwa pangkatnya juga sama, yaitu 2P sama dengan 1. P-nya adalah setengah. Itu. Karena P-nya setengah, berarti ini P pangkat setengah. Ini menunjukkan apa? Bahwa 4 pangkat setengah itu adalah akar dari 4 atau sama dengan 2. Jadi maksud dari 4 pangkat setengah itu adalah akar dari 4. Bagaimana dengan 8 pangkat sepertiga? Ini juga sama. Kalau kita menggunakan definisi bilangan perpangkatan bilangan berpangkat, gitu kan, 8 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi sepertiga. Nah, pangkatnya kita kalikan menjadi 2 pangkat 1 atau 2. Tapi kalau kita sudah mengetahui adalah akar pangkat 8, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa 8 pangkat sepertiga nilainya adalah akar pangkat 3 dari 8. Itu sama dengan 2. Kalau kita menggunakan pemisalan yang tadi, jadi bentuk akar itu kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, itu menjadi apa? Ya kita sama, misalkan menjadi P, ya kan? Kemudian kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Jadi 8, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi P, pangkatnya kita kalikan. Sama dengan 2 pangkat 1. Ya. Nah, ini persamaannya. 3P sama dengan 1. Berarti P-nya adalah 1/3. Sehingga apa? 8 pangkat sepertiga itu adalah akar pangkat 3 dari 8 atau 2. Ini seperti ini. Begitupun soal nomor 3 ini ya. 27 pangkat sepertiga itu nilainya 3. Kenapa? Karena kita mencari akar pangkat 3 dari 27. Ya. Kemudian ini 81 pangkat seperempat nilainya berapa? 3. Kenapa? Karena kita mencari akar pangkat 4 dari 81. Ya kan? Yang terakhir, 625 pangkat seperempat itu adalah 5. Kenapa? Karena kita mencari akar pangkat 4 dari 625, yaitu 5. Itu ya. Jadi bilangan berpangkat adalah mencari akar pangkatnya. Ya kan? Akar pangkat dari sini. Dari penyebut pangkatnya. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini. Jadi kalau ada bilangan real A, kemudian dipangkatkan 1/n, ya kan? Itu artinya kita mencari akar pangkat n dari bilangan A. Nilainya berapa? Kemudian, berdasarkan definisi A pangkat n, dapat diperluas untuk pangkat pecahan A pangkat m per n. Apa maksudnya? A pangkat m per n itu adalah diubah menjadi A pangkat M dikalikan atau dipangkatkan lagi 1/n. Ya kan? Karena kalau bilangan berpangkat dipangkatkan kan pangkatnya dikalikan. Jadinya A pangkat M per N. Nah, dari sini kita ubah menjadi bahwa A pangkat M dari pangkat 1/n adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Maka kita punya kesimpulan yang selanjutnya yang lebih umum ya. Jadi A pangkat M per N adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, aplikasian dalam soal biasanya berbentuk seperti ini. Tentukan atau hitunglah 9 pangkat 3/2 ditambah 125 pangkat 2/3 dikurangi 16 pangkat seperempat. 49 pangkat setengah dikurangi 4 pangkat 3/2 ditambah 27 pangkat 2/3. Kita lihat penyelesaiannya. Ya, pertama-tama 9, 125, dan 16 kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, ini ya. 9 diubah jadi 3 pangkat 2, 125, 5 pangkat 3 ya. Ingat 5 kali 5 kali 5. Kemudian 16, 2 pangkat 4. Kemudian pangkatnya dikalikan. Ya. 2 kalikan 3/2 ya kan. Hasilnya adalah 3 pangkat 3, 5 pangkat 2, nah ini 2 pangkat 1. Kemudian ini dihitung. Ya, 27 tambah 25 dikurangi 2 hasilnya adalah 50. Nah, ini penyelesaian untuk soal nomor
1. Kita lihat nomor 2. Nah ini juga sama 49, 4, 27 kita ubah dulu dalam bentuk pangkat, yaitu 7 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 27 adalah 3 pangkat 3. Kemudian pangkatnya kita kalikan. Nah hasilnya ini 7 pangkat 1 kurangi 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Kemudian dihitung. 7 kurangi 8 tambah 9. Hasilnya adalah 8. Nah, itu adalah bilangan berpangkat pecahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.